Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis 1226. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Afshis salam. Tampakkanlah salam, wabdhulit ta'am, dan berikanlah makanan, wastahyi minallah, dan malulah kepada Allah Ta'ala, kama tastahyi, sebagaimana engkau malu, min rajulin, dari seorang laki-laki, min rahtika, dari kabilahmu, dha hayatin, yang memiliki kemuliaan, wal yahsun, dan hendaklah bagus, khuluquka, akhlakmu, wa idza, dan apabila asa'ta, engkau berbuat jelek, fa ahsin, maka berbuat baiklah, fa innal hasanat, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, melenyapkan, as-sayyi'at, keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi perintah menampakkan salam dan memberikan makan dan malu kepada Allah ini sahih dari hadis-hadis yang sangat banyak. Afshi dulu-dulu sering saya terjemahkan sebarkan salam, tetapi saya temukan penjelasan Al-Qadhi bahwasanya afshi itu azhir, tampakkanlah salam. Nah, bagaimana menampakkan salam itu? Beliau katakan minimal kalau salam itu suaranya yang jelas. Assalamualaikum, nah, jelas. Jangan racetong, ya. Menyebabkan orang itu tidak menjawab salam kita. Kenapa? Dia tidak mendengar salam kita. Tetapi menampakkan salam yang paling utama adalah menyebarkan salam. Jadi setiap ketemu orang salam, setiap ketemu orang salam, ketemu orang salam. Kita kenal atau tidak kenal, pokoknya dia muslim, salam. Nah, itu adalah menampakkan salam yang paling sempurna. Jadi menyebarkan salam itu satu bagian dari menampakkan salam. Maka afshi ini saya ganti, ya, terjemahnya bukan menyebarkan salam tapi apa? Menampakkan salam. Dan menyebarkan salam itu termasuk menampakkan salam. Hadis berikutnya 1227. Afshus salam, tampakkanlah salam, taslamu, kalian akan selamat. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama, salam itu menyebabkan umat Islam saling cinta. Nah, kalau saling cinta berarti akan jadi kuat. Sehingga kalau umat Islam kuat, maka musuh akan kalah. Nah, maka berarti selamat ini karena kita bisa mengalahkan musuh. Sebagaimana sabda Nabi pada hadis setelahnya 1228, afsus salam bainakum, sebarkan apa? Tampakkanlah salam di antara kalian, tahabu, kalian saya akan saling cinta. Nah, kalau umat Islam saling cinta, ini kan jadi solid, jadi kuat. Kalau umat Islam jadi kuat, musuh jadi kalah. Itu makna pertama. Makna kedua, tampakkanlah salam supaya kamu selamat. Maksudnya, kalau kita itu mengucapkan salam, maka orang yang kita khawatir akan berbuat jelek kepada kita, itu nanti tidak akan berbuat jelek. Misalnya malam-malam, ya, kita di jalan, lewat di jalan yang sepi, kemudian kita melihat ada orang berbaju hitam dan dia pakai topi, bukan pakai peci. Nah, kita takut, wah ini siapa ini, maling atau apa nih? Nah, kalau takut gitu, salamilah dia. Assalamualaikum Pak. Nah, dia seandainya maling betul, disalami terus nggak akan jadi. Wah, ternyata Pak Kiai yang tak maling ini. Nah, maka kalau disalami malah dia apa? Jadi rontok, ke niat buruknya itu jadi rontok. Apalagi kalau kita senyum, Assalamualaikum Pak, wah, senyum gitu, wah dia sudah wes ras itu maling wes nih, ras itu ngerampok nih. Nah, itu makna yang kedua. Dan makna kedua ini ada kita temukan dalam Al-Quran. Ada di sini aja lah. Nah, ini laptopnya lambat nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billati hiya ahsan
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Tiba-tiba orang yang ada antara kamu dengan dia permusuhan, dia tiba-tiba menjadi teman yang sangat dekat. Nah, Mujahid menafsirkan ayat ini adalah bahwa tolaklah keburukan orang dengan ucapan salam, sehingga dia tidak akan jadi berbuat buruk. Kita lihat orang bawa golok, assalamualaikum, sambil senyum, goloknya balik kayak mulai. Kita lanjutkan 12:29. Afsus salam, tampakkanlah salam. Fa innahu, karena sesungguhnya salam itu lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ridhon, adalah suatu keridhaan. Maksudnya menyebabkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi cukup bagi kita kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya salam itu tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Salam adalah penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dibarokai, yang baik. Jadi ucapan salam itu penuh berkah dan penuh kebaikan. Maka ini ayat ini cukup bagi kita dari hadis ini. Dan ucapan salam itu artinya apa? Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan atas kalian. Itu maksudnya Anda selamat dari keburukan saya. Sehingga kalau seseorang mengucapkan salam sambil mencereng, itu enggak benar. Assalamualaikum. Itu mencereng itu berarti berbuat buruk itu. Padahal artinya itu Anda selamat dari keburukan saya, kok malah mencereng. Sama juga orang disalami menjawab salam waalaikumsalam tapi mencereng. Itu waalaikumsalam bohong kayak ini. Karena mestinya salam itu menunjukkan bahwa engkau selamat dari gangguan saya. Engkau tidak akan mendapatkan gangguan dari saya. Ini saya sampaikan kenapa? Karena saya menemukan sebagian orang itu nggak bisa senyum nih, Pak. Saya datang, saya bilang assalamualaikum, senyum, dia emang keret ngeten iki. Masya Allah, kok ya nek makhluk kayak ngeten iki. Heran juga itu, Masya Allah. Nggak tahu itu hatinya ada apa nih? Napa lagi sakit gigi, napa napa kehilangan istri, napa pripun mboten mudeng. Nah, mungkin randidit nih, Randidit itu bahasa yang disukai orang Jawa Timur loh, karena di Jawa Timur tuh nggak ada kata-kata randidit. Ada anak Jawa Timur tinggal di Solo, mendengar orang mengatakan randidit itu seneng banget. Oh, istilahnya kok apik men, randidit. Baik, kita lanjutkan 12:30. Afsus salam, tampakkanlah salam, kai ta'lu, supaya kalian itu menjadi tinggi. Tinggi di sini maksudnya adalah dua, yaitu mendapatkan ketinggian di hadapan Allah, karena kalau kita mengucapkan salam itu dapat pahala sehingga derajat kita naik di dalam surga. Makna yang kedua, tinggi maksudnya menang terhadap orang-orang kafir. Kenapa menang? Karena tadi ucapan salam menyebabkan saling cinta antar umat Islam. Kalau sudah saling cinta berarti kuat, solid. Kalau sudah solid maka musuhnya kalah. Maka ini mengandung dua makna ta'lu ini. Hadis ini sahih. 12:31. Afsus salam, tampakkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wadribul ham, dan pukullah kepala, yaitu kepalanya orang-orang kafir dalam perang. Turathu, kalian akan diberi al-jinan, jannah-jannah, surga-surga. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi isinya ya benar. Salam itu dapat pahala, memberi makan dapat pahala, memerangi orang-orang kafir, memenggal kepala mereka dapat pahala. Nah, kalau dapat pahala ya masuk surga jelas. Kemudian memberi makan ini kepada siapa? Para ulama mengatakan lil mahawiji wadhuyufi wa ghairihim. Kepada orang-orang yang butuh. Oh, misalnya orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, dan juga kepada para tamu kalau kita punya tamu, dan selain mereka. Jadi bebas memberi makan kepada siapapun itu dapat pahala. Pengajian seperti ini ada yang menyiapkan makanan dapat pahala. Ada yang menyiapkan kopi ben ra ngantuk dapat pahala. Tapi biasanya kopi itu hanya menghilangkan ngantuk ketika diseruput. Selesai nyeruput ngantuk meleh. Itu kalau yang ngajar saya loh, soalnya yang bosen nih saya ngajar nih. 12:32.
Afshus salam, tampakkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Wa kunu ikhwanan, dan jadilah kalian itu bersaudara. Kama amarakumullah, sebagaimana Allah perintahkan kalian. Ini hadis belum ada derajatnya, ditulis sendiri, sahih. Jadilah bersaudara seperti perintah Allah. Itu maksudnya di dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain orang-orang beriman itu bersaudara. Ini menurut para ulama tafsir khabarun bimakna amr. Ini berita tapi maksudnya perintah. Bersaudaralah kalian sesama umat Islam itu. Fa aslihu baina ikhwatikum atau akhawaikum, dua qiraah. Maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian atau antara dua saudara kalian, yaitu yang sedang ada gesekan. Jadi ini satu ayat yang dilanggar kebanyakan atau banyak dari umat Islam zaman sekarang. Karena umat Islam setelah terkotak-kotak, baik itu dengan partai, baik itu dengan mazhab, jadi sudah tidak ukhuwah lagi. Jadi saling menjauh, jadi saling meremehkan, menganggap kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang paling bagus, sehingga kelompok yang lain itu bodoh-bodoh, salah-salah semuanya. Itu enggak benar kayak begini. Ini mestinya tidak terjadi. Maka kita banyak istighfar kepada Allah karena ini kesalahan kita umat Islam. Tampakkanlah salam. Termasuk dalam menampakkan salam adalah kalau kita masuk rumah kosong, kita disuruh mengucapkan salam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ. Kalau kalian itu masuk rumah-rumah, maka salamlah kepada diri kalian sendiri. Nah, sebagian tafsir mengatakan maksudnya rumah kosong, nggak ada orangnya. Masuk tetap salam. Salamnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan selamatan menyertai kita yang masuk, dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa kita ucapkan seperti itu? Satu, karena Allah memerintahkan dalam ayat ini. Dua, ada asar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, kalau seseorang masuk rumah dan rumah itu kosong, maka hendaklah mengucapkan tadi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hadisnya sahih dalam kitab Adabul Mufrad. Dulu pernah kita belajari dengan beberapa ustadz di sini. Kita lanjutkan 1233. Afdalul a'mal, amalan paling utama, maksudnya paling besar pahalanya, as-salatu di waktiha, salat pada waktunya, wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini menggabungkan antara dua macam amalan. Pertama, amalan yang bersifat ibadah. Yang kedua, amalan yang bersifat muamalah. Amalan yang bersifat ibadah paling penting adalah sholat. Amalan yang bersifat muamalah paling utama adalah birrul walidain. Kenapa? Karena dua orang tua kita itulah yang paling besar manfaatnya untuk kita. Coba kalau nggak ada kedua orang tua, mungkin kita tidak jadi manusia seperti ini. Karena ketika kecil kita lemah, nangis, perlu susu, dikasih susu oleh ibunya, dikasih makan oleh bapaknya, akhirnya jadi besar. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah orang tua kita. Maka kesimpulan hadis ini menyuruh kita untuk baik dalam dua hal, dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Intinya itu. Dan dua hal ini jangan disebut dengan istilah dua tali, hablum minallah, hablum minan nas. Enggak benar kayak begini. Karena istilah dua tali, hablum minallah dan hablum minan nas, itu adalah istilah untuk orang-orang Yahudi, sebagaimana dalam Al-Quran, silahkan dilihat nanti. Adapun tali untuk umat Islam itu satu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah talinya Allah, yaitu agama Islam ini, dalam keadaan berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Meskipun ini sering di atas mimbar-mimbar ya, mari kita perbaiki hablum minallah, hablum minan nas. Maksudnya bagus, benar maksudnya, hanya kalimatnya salah. Hablum minallah, hablum minan nas istilah untuk Yahudi, bukan untuk umat Islam. Kita lanjutkan 1234. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah as-salatu, salat fi awwali waktiha, di awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Farwah
Banyak orang yang nggak kenal Ummu Farwah. Ummu Farwah ini adalah saudarinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi, dia punya saudari perempuan namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dia meriwayatkan hadis di sini. Dan hadis ini derajatnya sahih, meskipun saya jujur sebagian ulama mendhaifkan. Sebagian apa? Mendhaifkan. Anggaplah dhaif. Sudah cukup bagi kita hadis sebelumnya. Afdhalul a'mal as-salatu liwaqtiha. Kalau di sini as-salatu fi awwali waqtiha. Jadi bedanya cuma di kalimatnya saja. Kalau pertama hadis pertama tadi liwaqtiha, itu yang sahih. Kalau yang fi awwali waqtiha, di awal waktunya, ini yang didhaifkan oleh sebagian ulama. 1235. Afdhalul a'mal, amalan paling utama adalah as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Wa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, wal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya perang. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Jihad itu ada dua macam. Pertama adalah bisinan, dengan senjata. Yang kedua adalah bil bayan, dengan ilmu. Maka di mana tempat ada perang, berarti jihad fi sabilillah, ini maksudnya adalah apa? Perang. Di mana tempat tidak ada perang, seperti di Indonesia misalnya, maka jihad ini adalah bil bayan, dengan ilmu. Dakwah ke tempat-tempat pelosok, ya, mengajar kepada umat Islam supaya semuanya paham agama. Dakwah ke tempat-tempat yang tidak ada pengajian di sana, di Merapi, di Gunung Kidul dan sebagainya, yang jauh-jauh. Nah, ini adalah termasuk jihad fisabilillah ini. Ini termasuk afdhalul a'mal, amal paling utama, yaitu besar, paling besar pahalanya. Karena itu saya pesankan kepada diri saya sendiri, demikian juga kepada ustadz-ustadz yang suka mengajar di tempat-tempat yang jauh, yang Merapi, Slogoimo dan sebagainya, lanjut terus sampai wafat, insyaallah panjenengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 1236. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama, antudkhila, bahwasanya engkau memasukkan ala akhikal mu'min, kepada saudaramu yang beriman, sururan, bahagia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi darinya hutang. Au tut'imuhu khubzan, atau engkau memberi makan dia roti. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Maksud hadis ini adalah amalan yang paling utama dalam hal berkaitan dengan antar manusia itu adalah memasukkan kegembiraan kepada saudara yang muslim. Dan kegembiraan itu ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan dunia. Di sini Nabi memberikan contoh yang berkaitan dengan dunia, melunasi hutang, memberi makan roti. Kalau yang berkaitan dengan agama, misalnya memberitahu apa yang dia tidak tahu dalam hal agama, memberi jawaban terhadap pertanyaan fikih, sehingga dia senang karena apa? Mendapatkan jawaban. Ini semuanya tudkhil ala akhikal mu'min sururan, menyebarkan ilmu, sehingga orang-orang menikmati ilmu yang kita tulis, yang kita sebarkan. Ini memasukkan kegembiraan terhadap mereka dalam hal agama. Kata-kata khubzan, roti, ini karena orang-orang Arab makannya apa? Roti. Jadi untuk penerapan hadis ini jangan kaku-kaku. Paling utama adalah memberi roti. Berarti membagi roti lebih utama daripada membagi nasi. Nah, itu pemahaman kaku kayak begitu. Ini coba Nabi itu hidupnya di Solo, beliau pasti akan mengatakan auto ta'imuhu ruzzan, kamu kasih makan nasi. Karena orang Solo dikasih roti cek luwe. Tapi kalau orang Arab dikasih roti sudah kenyang. Saya punya teman orang Arab, seorang syekh, saya tanya, "Syekh, makannya apa?" Makannya setiap hari gandum, roti gandum. Kecuali di malam hari atau siang hari, makan nasi. Jadi nasinya hanya satu kali. 2 kali apa? Gandum. Nah, berbeda dengan kita. Makan roti seperti belum makan apa-apa. Makan roti itu seperti snack aja, habis itu harus makan lagi. Nah, itu perut Jawa kayak begitu. 37. Afdalul a'mali, amalan yang paling utama ba'dal iman, setelah iman billah kepada Allah, adalah at-tawaddud, menebar cinta
ilan nasi, kepada manusia. Jadi melakukan sesuatu yang membuat orang cinta, melakukan sesuatu yang membuat orang senang. At-tawaddud itu begitu, tahabbub. Hadis ini sahih, didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang benci. Lakukanlah perkara-perkara yang menyebabkan orang senang sama kita. Maka segala gangguan itu dilarang untuk dilakukan karena akan menyebabkan permusuhan antar para manusia. 12:38. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah al-kasbu, bekerja, minal halali, dari halal. Hadis ini dhaif. Kita sudah membaca beberapa hadis ya, semuanya isinya afdalul a'mal, amal paling utama, amal paling utama. Jadi yang benar itu yang paling utama yang mana? Kok semuanya paling utama? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, bahwa yang dimaksud amal paling utama itu maksudnya termasuk amal paling utama. Jadi bukan kok nomor satu paling utama, enggak, tapi termasuk yang paling utama adalah ini. Sehingga yang semua yang disebutkan ini semuanya itu paling utama. Jadi amal paling utama ada berapa? Ada banyak. Tidak hanya nomor satu saja, tapi banyak hal. Boleh juga dijawab dengan jawaban kedua. Amalan paling utama, ini maksudnya adalah Nabi menjawab setiap orang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa paling utama? Rasulullah paham bahwasanya orang ini belum beriman. Maka Nabi katakan, iman kepada Allah. Nah, akhirnya dia meninggalkan kemunafikannya, dia iman. Ada orang bertanya lagi, ya Rasulullah, amal apa paling utama? Salat pada waktunya. Karena Nabi tahu orang ini kalau salat mesti di saf terakhir. Nah, selalu imam mau salam lagi masuk. Nah, maka jawaban untuk orang itu tepatnya gitu. Nanti kalau ada orang yang tidak mau nikah, nah maka pasti jawabannya apa? Amalan paling utama adalah kamu nikah. Misalnya begitu. Maka jawaban Nabi ini kata para ulama, ikhtilaful ajwibah biikhtilafil ashkhas wal ahwal. Bedanya jawaban karena bedanya orang yang bertanya dan kondisi pada saat dia bertanya. Karena itu fatwa boleh berbeda apabila penanya berbeda. Ada seorang pemuda tanya, boleh enggak saya mencium istri pada saat puasa? Ibnu Abbas bilang enggak boleh. Ada orang tua tanya, boleh enggak mencium istri saat puasa? Ibnu Abbas bilang boleh, silahkan. Nah, kenapa? Pemuda ini baru saja nikah. Kalau mencium istri pada saat puasa, nanti akhirnya puasanya batal karena lanjut sampai hubungan. Tapi yang tua insya Allah aman. Tapi kalau ada tua-tua keladi, hukumnya harus disamakan dengan anak muda tadi. Ada tua tapi syahwatnya 1000 watt nih. Wah, itu nggak boleh cium istrinya, nggak boleh pas puasa, malah batal. 12:39. Afdalul a'mal, amalan paling utama al-imanu billahi wahdah, iman kepada Allah sendiri. Thummal jihad, kemudian jihad. Thumma hajjatun barrah, kemudian haji mabrur. Tafdulu sa'iral a'mal, haji mabrur itu melebihi seluruh amalan-amalan yang lain. Kama baina matla'i syamsi ila maghribiha, sebagaimana jarak antara terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah iman, jihad, dan haji mabrur. Apa artinya haji mabrur? Istilah haji mabrur diperselisihkan tafsirnya oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang kuat adalah haji mabrur itu haji yang tidak dicampuri dengan dosa dari ihram sampai tahallul, dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir nggak ada dosa sama sekali. Nah, itu namanya haji mabrur. Tidak menggibah, tidak memandang kepada lawan jenis. Karena pas haji itu kan campur aduk laki-laki perempuan, ya, nggak bisa dipisahkan. Namanya orang banyak. Ya. Karena konon ada orang-orang haji itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika tawaf, naudzubillah ya. Ini saya ceritakan karena saya membaca sendiri fatwa dari Syekh Utsaimin. Gara-gara ada yang bertanya, pertanyaannya apa? Syekh, bagaimana kondisi orang yang sedang tawaf kemudian keluar mani?
Kenapa keluar mani? Karena dia nempel-nempel pada wanita yang ada di depannya. Naudzubillah. Ini orang ibadah haji atau ibadah umroh lagi tawaf kok sempat-sempatnya melakukan kayak gitu. Ini jelas nggak mabrur kayak begini. Maka hendaklah haji itu dijaga dari dosa dari sejak awal ihram sampai dengan tahallul, maka hajinya haji mabrur. Itulah makna haji mabrur. Kemudian perhatikan di sini, Nabi menyebutkan jihad dulu setelah haji. Apa setelah itu baru haji? Bukankah haji itu fardu ain, sementara jihad itu fardu kifayah? Kenapa kok jihad didahulukan daripada haji? Para ulama mengatakan jihad didahulukan daripada haji karena jihad itu manfaatnya lebih menyebar. Kalau haji itu manfaatnya untuk diri sendiri. Karena itu muncullah kaidahnya mengatakan apa? Al khairul muta'addi muqaddamun 'alal khairil qasir. Kebaikan yang sifat manfaatnya itu menyebar maka lebih utama atau didahulukan daripada kebaikan yang sifatnya qasir, yaitu manfaatnya untuk diri sendiri. Maka ada seorang ulama, dia mijeti ibunya pada malam hari karena ibunya sakit sampai subuh. Kemudian dia mengatakan, tadi malam saya tidak tahajud karena ibu saya sakit, saya pijeti. Adik saya di kamar sebelah tahajud semalam suntuk. Apa yang saya lakukan lebih saya sukai daripada apa yang dilakukan oleh adik saya. Kenapa? Adik saya tahajud itu untuk dia sendiri, tapi saya mijeti ibu. Nah, ini berarti untuk orang lain. Nah, kebaikan yang manfaatnya menyebar kepada orang lain lebih utama daripada yang untuk diri sendiri. 12:40. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah, mengetahui tentang Allah. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu yang fa'uka ma'ahu, bermanfaat untuk kamu bersama dia. Qalilul amal wa kathiruhu, amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Wa innal jahla, adapun kebodohan, la yang fa'uka ma'ahu, tidak akan berguna untuk kamu bersamanya. Qalilul amali wa la kathiruhu, amalan sedikit maupun amalan banyak. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, itu adalah kita mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sekitar itu ya. Mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari al-ilmu billah. Orang yang sudah mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan sempurna, dia pasti akan tawakal. Dia pasti akan ridho terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti kepada Allah pokoknya pasrah. Kenapa? Ilmunya tentang Allah sudah sempurna. Adanya orang tidak tawakal itu karena tidak tahu tentang Allah secara sempurna. Adanya orang mengatakan cukup 2 anak, tidak boleh lebih, nanti siapa yang kasih makan, itu karena tidak paham siapa Allah. Kalau paham siapa Allah nggak akan ngomong kayak begitu. Dia akan mengatakan menikahlah 2, menikahlah 4, beranaklah 40, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. 12:41. Afdalul a'mal, amalan paling utama, al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu, dan membenci fillah, juga karena Allah. Hadis ini belum ada derajatnya ya, ditulis sendiri dhaif. Benci karena Allah maksudnya membenci seseorang bukan karena orang tersebut, tetapi karena Allah membenci orang tersebut atau membenci perbuatan orang tersebut. Misalnya kita punya tetangga suka minum minuman keras. Nah, jangan membenci tetangga kita gara-gara dia bukan gara-gara orangnya, tapi bencilah gara-gara perbuatannya saja. Lah terus bedanya apa? Bedanya gini, kalau kita membenci perbuatannya, maka kita hanya membenci ketika dia mabuk saja. Kita tidak membenci ketika dia tidak mabuk. Misalnya nih, dia lagi minta bantuan. Kenapa? Karena banyak kempes. Dia minta bantuan. Kalau kita benci karena mabuknya dia, kita pasti akan mau membantu dia. Tapi kalau benci karena orangnya, kita nggak akan mau membantu. Kamu yang biasanya mabuk itu kan, sama kamu minta bantuan aku mau membantu.
Nah, itu berarti benci karena orangnya, bukan benci karena mabuknya. Itu nggak benar kayak begitu. Benci itu mestinya karena Allah, yaitu karena sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dia dibenci oleh Allah karena mabuknya saja. Adapun dia masih sholat misalnya, nah, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW didatangkan kepada beliau sahabat Nabi yang sering mabuk. Nah, maka ketika ada sahabat Nabi yang memukuli dia sambil mengata-ngatai yang jelek, ya, mendoakan yang jelek, Nabi melarang, jangan didoakan yang jelek. Nah, ini bukti bahwa Nabi tidak membenci orang tersebut karena orangnya, tapi karena maksiat dia. Sehingga ketika dia dicambuk gara-gara apa? Mabuk tadi, kita mencambuknya itu karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci karena perbuatan dia mabuk, bukan karena orangnya, sehingga tidak disertai dengan doa buruk. Malah lebih bagus kalau disertai doa yang baik, ya, sambil nyambuk, sambil mudah-mudahan engkau diberi taubat oleh Allah, mudah-mudahan engkau diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu berarti kita tidak benci karena orangnya, tapi benci karena perbuatannya. 1242. Afdalul ayyam, hari yang paling utama indallah di hadapan Allah, yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Hadis ini sahih. Dan yang dimaksud hari adalah hari dalam satu pekan. Kenapa hari Jumat itu paling utama? Karena kelebihan yang ada pada hari Jumat yang tidak ada pada hari yang lain. Hari Jumat adalah hari dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya hari kiamat. Berarti ini kelebihan hari Jumat. Karena hari kiamat itu berarti keadilan Allah Subhanahu wa taala akan tampak. Andaikan tidak ada hari kiamat, itu berarti Allah nggak adil. Nah, buktinya Allah adil, diadakan hari kiamat, sehingga yang dulu di dunia zalim akan dibalas, yang dizalimi akan dinaikkan. Hari Jumat di dalamnya ada salat Jumat. Di hari Jumat di dalamnya ada waktu mustajab. Banyak fadilah Jumat, ya, tidak usah kita sebutkan di sini, karena kalau disebutkan semuanya jadi panjang kajiannya. Adapun hari dalam satu tahun, maka yang paling utama adalah hari Arafah menurut mayoritas para ulama. Sebagian ulama berpendapat hari paling utama dalam satu tahun adalah hari Idul Adha. Jadi ada dua pendapat di sini, diperselisihkan. Tapi kalau dalam satu pekan udah sepakat para ulama, hari paling utama adalah hari Jumat. 1243. Afdalul iman, iman yang paling utama, anta'lama, bahwasanya engkau tahu, annallaha ma'aka, bahwasanya Allah menyertai kamu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Yang dimaksud menyertai kamu itu adalah mengetahui kamu. Jadi menyertai dengan ilmunya, ma'iyatu ilmin, ya, menyertai dengan ilmu. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah iman yang paling utama kalau kita itu merasa muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Karena kalau kita merasa selalu diawasi Allah, pasti kita tidak akan berbuat macam-macam. Mau berbuat maksiat, teringat Allah tahu saya ini, nah, sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Jadi secara umum isinya bagus dan benar, ya, meskipun hadisnya derajatnya dhaif. Maka hadis-hadis yang seperti ini, ya, dhaif tapi isinya benar dan isinya bagus, disampaikan nggak apa-apa tanpa mengatakan itu sabda Nabi SAW. Misalnya kita mengatakan para ulama berkata, nah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, maka kita katakan para ulama berkata, enggak ada masalah. 1244. Afdalul iman, iman yang paling utama adalah as-sabru, sabar, was-samahatu, dan toleran. Sabar ini mencakup 3 macam sabar: sabar terhadap musibah, sabar dari melakukan maksiat, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan 3 macam sabar ini bisa diringkas menjadi 2 macam sabar. Pertama, sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Yang kedua, sabar ketika terpisah dari sesuatu yang dicintai. Musibah misalnya, kehilangan anak. Nah, ini berarti kan memisai sesuatu yang dicintai. Atau menghadapi sesuatu yang dibenci. Kematian anak itu sesuatu yang dibenci. Sabar dalam melakukan ketaatan. Nah, berat. Ketaatan misalnya sholat tahajud itu kan berat, sesuatu yang berat itu sesuatu yang dibenci. Nah, sabar dalam menghadapi sesuatu yang dibenci, yaitu berat di dalam melakukan suatu ibadah.
Adapun samahah, toleran, itu maksudnya sikap yang longgar terhadap orang lain. Misalnya memberikan utang, sudah jatuh tempo ternyata yang hutang belum bisa bayar, kita longgarkan, itu samahah. Melunasi, misalnya hutangnya 1 juta, tapi ketika melunasi dia tambahi 1 juta tambah 100.000, ini toleran. Dan seperti ini boleh apabila tidak disepakati sebelumnya. Kalau disepakati berarti riba. 1245. Afdalul iman, iman yang paling utama, antuhibbalillah, bahwa engkau mencintai seseorang karena Allah. Wa tabghadha lillah, kamu benci seseorang juga karena Allah. Ini sudah kita tafsirkan tadi ya. Membenci seseorang yang berbuat jelek itu karena perbuatan jeleknya, bukan karena dia berbuat jelek kepada kita, bukan. Menyukai seseorang itu karena perbuatan baiknya, bukan karena dia berbuat baik sama kita, bukan. Jadi misalnya gini, kita 3 orang berteman, 1 orang kaya, 2 biasa. 1 orang kaya ini suka ngasih teman kita yang satunya ini, kita sendiri nggak pernah dikasih. Nah, kita harus cinta kepada yang suka ngasih tadi, meskipun dia tidak ngasih kita. Kenapa? Perbuatan dia memberi orang itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud tuhibbalillah, mencintai karena Allah. Kalau kita tidak cinta kepada orang yang dermawan tadi gara-gara dia tidak ngasih kita, dan kita cintanya kalau dia juga ngasih kita, itu berarti bukan cinta karena Allah, itu cinta karena duit, karena dikasih. Nah, itu makna cinta karena Allah, yaitu apa? Mencintai seseorang karena dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka Allah cinta sama dia, kita ikut-ikutan cinta sama dia, itu maksudnya. Kemudian wa tu'mila lisanaka, dan engkau pergunakan lidahmu fi dzikrillahi azza wa jalla, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tuhibbalin nas, dan bahwasanya engkau menyukai untuk orang-orang yang lain, ma tuhibbu li nafsik, apa saja yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Wa takrahu lahum, dan engkau membenci untuk orang lain, ma takrahu li nafsik, apapun yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Wa an taqula khairan, dan bahwasanya engkau berkata yang baik, au tasmutu, atau engkau diam, maksudnya kalau tidak bisa berkata yang baik. Hadis ini juga dhaif ya. Tapi poin-poinnya ini semuanya kalau dicari hadis yang sahihnya ada semua ya. Cinta karena Allah, adakah hadis yang sahih? Ada. Menggunakan zikir, lisan untuk zikir, banyak. Mencintai untuk orang lain sebagaimana kita cintai untuk diri kita, ada hadis yang sahih. Berkata yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Ini semuanya poin-poinnya sahih. 1246. Afdalul jihadi, jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin, perkataan yang hak. Dalam riwayat yang lain kalimatu adlin, perkataan yang adil, inda sultanin jair, pada penguasa yang zalim. Hadis ini sahih. Jadi jihad yang paling utama itu bukan jihad di medan perang, tapi jihad melawan kezaliman pemimpin yang zalim dengan nasihat kita yang kita sampaikan kepada dia. Kenapa ini jihad yang paling utama? Jawabannya 2. Pernah saya sebutkan 1 jawaban, maka sekarang saya tambah 1 lagi. Pertama, karena orang yang berperang di medan perang itu ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah, ada kemungkinan masih hidup, ada kemungkinan masih mati. Kemungkinannya mungkin 50%, 50%. Tapi kalau menasihati pemimpin yang zalim, ini pemimpin yang zalim ini biasanya kalau dinasihati marah, akhirnya dibunuh orang yang nasihati tadi. Maka kemungkinan matinya itu 90% atau 99%. Zaman dulu ya, orang kalau nasihati pemimpin zalim itu udah siap-siap, kepalanya akan terbang, karena pedangnya penguasa segera akan datang ke rumah dia. Nah, maka dari sisi ini berarti jihad ini lebih utama. Yang kedua, jawaban kedua, kenapa lebih utama? Karena pemimpin yang zalim ini kezalimannya merata kepada rakyat yang banyak. Maka kalau kita nasihati, kita hentikan kezalimannya, berarti kita sudah memberi manfaat kepada orang yang sangat banyak. Nah, dari sisi inilah maka jihad yang paling utama adalah kalimat yang hak disampaikan kepada penguasa yang zalim. Dan inilah dalil bagi para umat Islam yang memperbolehkan melakukan demonstrasi, apabila demonstrasinya itu demonstrasi yang tidak merusak. Kalau merusak nggak boleh ya, karena la dharara wa la dirar.
Demonstrasi misalnya sampai merontokkan bangunan, merusak kaca-kaca bangunan. Nah, ini enggak, kayak begini bukan sesuatu yang baik. Tapi demonstrasi hanya untuk menyampaikan aspirasi, boleh, nggak ada masalah. Mereka yang melarang mengatakan demonstrasi itu khawarij. Nah, itu salah paham itu. Kenapa? Karena berarti menyamakan demonstrasi zaman sekarang dengan demonstrasi zaman dulu. Itu sangat jauh berbeda. Zaman dulu itu pemimpinnya pemimpin yang sah betul-betul, Khalifah Utsman bin Affan di demo. Itu memang yang demo waktu itu khawarij. Tapi sekarang pemimpin yang sah apa ada? Maksudnya Imam A'zam atau Amirul Mukminin apa ada sekarang ini? Khalifah enggak ada khalifah. Yang ada pemimpin-pemimpin kecil untuk negara-negara itu bukan khalifah, bukan Imam A'zam, bukan Amirul Mukminin, bukan. Amirul Mukminin itu adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia, itu Amirul Mukminin. Perbedaan kedua, zaman dulu itu memang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan mengadakan demonstrasi. Kalau mau nasihati, silahkan datang ke rumahnya khalifah, nasihati baik-baik 4 mata. Kalau nasihati di depan umum, ini mempermalukan namanya. Tapi kalau zaman sekarang menyampaikan inspirasi dengan demonstrasi itu ada undang-undangnya, memang diperbolehkan, diizinkan seperti itu. Buktinya sebelum melakukan demonstrasi nulis surat dulu, kami akan mengadakan satu acara. Acara apa? Menyampaikan aspirasi. Dengan cara apa? Demonstrasi damai. Oke, silahkan dilakukan nanti hari ini jam ini, jangan memenuhi jalan, karena kalau memenuhi jalan maka apa? Mengganggu jalan. Nah, bagus, seperti itu, nggak ada masalah, udah diizinkan. Maka sama sekali saya nggak setuju dengan mereka yang menyamakan antara demonstrasi zaman sekarang, demonstrasi yang baik maksudnya, sekedar untuk menyampaikan aspirasi, dengan khawarij zaman dulu. Itu sangat jauh berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kalau bisa tanpa demonstrasi lebih bagus nih. Jadi misalnya Presiden Jokowi ini memberikan peluang besar kepada para ulama. Silahkan yang mau menasihati saya segera kirim surat kepada saya akan terima nasihatnya dengan lapang dada, akan saya praktekkan nasihatnya sesegera mungkin. Nah, itu nggak perlu demonstrasi kayak begitu. Tapi fakta sekarang ulama datang ke penguasa tidak dipedulikan. Dulu pernah para ulama datang ke kepemimpinan siapa saya lupa, yang jelas bukan di pas Pak Jokowi ini. Nah, menyampaikan nasihat kepada penguasa. Yang menyampaikan para ulama, semuanya yang datang para ulama, bukan orang-orang seperti saya ini, bukan. Para ulama besar-besar, orang-orang tua-tua, para ulama. Ternyata disuruh nunggu lama sekali, nggak keluar-keluar. Setelah lama menunggu, ternyata yang keluar hanya wakilnya saja, nggak dipedulikan sama sekali. Nasihatnya nggak ditoleh sama sekali. Nasihatnya bagus sebenarnya. Terapkan syariat Islam dalam negara ini. Kalau tidak diterapkan, negara akan segera hancur. Dikhawatirkan kehancuran, maka segera diselamatkan. Bagus inti nasihatnya, enggak pernah didengar. Maka memang di Indonesia dibolehkan dengan cara sampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi, enggak ada masalah. Yang penting jangan berbuat kemadharatan. 1247. Afdalul jihad, jihad yang paling utama, ayyujahidar rajulu, bahwasanya seseorang itu menjihadi nafsahu, nafsunya sendiri, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini menurut saya menjadi syahid atau penguat bagi hadis yang terkenal, yaitu tentang jihad yang disebut jihad terbesar. Qadimtum khaira maqdam wa qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini kasusnya para sahabat pulang dari perang, maka disambut oleh Nabi, kalian datang dengan kedatangan yang paling bagus. Kalian datang dari jihad yang kecil menuju jihad yang terbesar. Apa itu? Mujahadatul abdi hawahu. Seorang hamba menjihadi, memerangi hawa nafsunya. Hadis riwayat Khatib, derajatnya dhaif, tetapi isinya dikuatkan oleh hadis yang kita baca ini. Karena di sini disebutkan sebagai afdalul jihad, jihad paling utama. Berarti itu jihad yang besar. 1248. Afdalul haji, haji yang paling utama adalah al-ajju, mengeraskan talbiyah, wasajju, dan menumpahkan darah binatang hadiyu, menyembelih binatang hadiyu. Maksud hadis ini adalah
dan hadis ini disahihkan Al-Albani. Amalan haji paling utama adalah mengeraskan talbiyah dan menyembelih binatang hadiyu, binatang yang disembelih oleh orang yang haji. Karena amalan haji kan macam-macam ya, sa'i, tawaf dan sebagainya. Nah, paling utama dua amalan ini. Ada tafsir yang lain, menurut saya tafsiran ini lebih bagus. Haji yang paling utama adalah al-aju was-sajju. Maksudnya apa? Al-aju itu mengeraskan talbiyah, yaitu niat ihram pada saat pertama dia masuk ke dalam amalan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan kalau umrah. Adapun sajju ini menyembelih binatang hadiyu, dan ini yang dilakukan terakhir oleh orang yang ibadah haji. Berarti maksudnya haji yang paling utama adalah haji yang dilakukan dari awal sampai akhir secara lengkap, tidak ada yang ditinggalkan. Maka disebutkan yang awal yaitu al-aju, mengeraskan suara talbiyah, karena orang haji itu dimulai dengan ihram, dan ihram itu mengucapkan talbiyah pertama kali. Kemudian diakhiri dengan sajju, menyembelih korban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Berarti ini disebutkan awalnya dan akhirnya. Nah, maka maksudnya semuanya dilakukan secara sempurna. Kewajiban haji dilakukan, kesunahan haji dilakukan, kemakruhan dan keharaman semuanya ditinggalkan. Itulah haji yang paling utama. Dan ini tafsiran yang menurut saya lebih bagus ya. 1249, afdalul hasanati, paling utamanya kebaikan-kebaikan adalah takrimatul julasa, memuliakan teman duduk kita. Hadis ini palsu derajatnya. Masalah memuliakan teman duduk, para ulama membahas sangat panjang lebar apa saja adab-adab berteman. Salah satunya adalah as-sukutu an tablighi ma yasu'uhu min madhammatin nasi iyyahu. Kalau orang-orang membicarakan keburukan orang, maka pembicaraan itu jangan disampaikan kepada orang tersebut. Ada 3 orang ya, A, B, C. C ngomong kepada B tentang A, ngomongin yang jelek-jelek. Nah, B jangan sampai menyampaikan kepada A omongan C tadi. Kenapa? Kalau didengar oleh orang yang kita beritahu itu, dia akan benci kepada orang yang ngomongin jelek tadi. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa dia digunjing, dia masih nggak bermasalah dengan orang tersebut. Begitu tahu bahwa dia membicarakan keburukan dia pasti akan benci, akan menjadi permusuhan. Wa iblaghi ma yasuruhu min sana'in nas alaihi. Sebaliknya, kalau orang-orang memuji seseorang, maka boleh kita sampaikan pujian itu kepada dia, karena menyebabkan saling cinta antar mereka. La ya'bathu bilihyatihi wala khatamihi indal mukhatabah. Ketika sedang bicara, sedang ngobrol, jangan kita main-main dengan jenggot kita, jangan pula dengan cincin kita. Maksudnya kalau kita ngobrol itu suruh perhatikan, gitu. Teman kita ngobrol kita perhatikan, gitu. Jangan main-main sendiri. Nah, kalau zaman sekarang diganti, gitu. Jangan main-main HP sendiri. Karena kalau kita sedang main-main HP, teman kita ngomong itu seperti apa? Seolah-olah nggak dipedulikan, dia akan susah. Nah, itu salah satu adab bersahabat yang disebutkan oleh para ulama. Ini sangat banyak saya tampilkan di sini, ada 24, tapi itu sebagiannya. 1250. Afdalud doa, doa yang paling utama adalah doaul mar'i li nafsih, doa seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah hendaklah kita mendoakan diri kita sendiri, karena kalau kita mendoakan diri kita sendiri berarti kita termasuk orang yang merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merasa perlu kepada Allah, maka sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, semua kalian itu fakir atau perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan kefakiran atau keperluan kita kepada Allah ini termasuk amalan yang sangat-sangat utama berdasarkan ayat ini maupun ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.